Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-487 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rio sebagai Panji Ketawang, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Beni sebagai Rapangsa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hujan turun bagai dimuntahkan dari langit yang seketika menjadi gelap. Hujan turun seolah ingin membasuh dosa-dosa mereka yang telah gugur di medan peperangan. Kaki tanpa ruang terlentang di antara prajurit-prajurit lain yang menjadi korban. Tubuhnya tertahan anak panah sehingga tidak menyentuh tanah. Demikianlah akhir dari usaha pemberontakan Gajah Putih. Mereka semua terbunuh. Tak seorang pun dibiarkan tinggal hidup.
Prajurit-prajurit Majapahit yang kurang lebih tinggal 300 orang sedang dalam perjalanan kembali ke Majapahit. Mereka berkuda menyusuri sebelah utara kaki Gunung Penanggungan. Sang Ramapati yang terluka di bagian pundaknya dinaikkan ke atas tandu yang dilarikan 2 ekor kuda. Mengapa berhenti lalu, Deng? Entahlah, Rapaksa. Ini perintah Gusti Ramapati. Oh, kalian. Apa yang Komandan dan ini Sakabuni sudah kelihatan menyusul kita? Sepertinya belum, Gusti. Kami tak melihat seorang pun di belakang sana. Apakah perlu kita tunggu, Gusti? Tidak. Tidak usah. Biarkan saja mereka. Kita jalan terus. Kalau mereka berniat tidak kembali ke Majapahit, itu akan lebih baik. Gusti Ramapati. Sakit sekali luka di pundakku ini. Keparat setan alas gajah biru. Jadi sekali rasanya. Mungkin kita perlu mencari seorang tabib, Gusti. Tidak usah. Ayo jalan lagi. Cepat perintahkan pada prajurit-prajuritmu, Ramadeng. Suruh mereka meneruskan perjalanan. Baik, Gusti. Ayo, jalan. Kita jalan lagi. Ayo. Jalan, Kakang? Kukira tidak, Buni. Kita baru saja melewati sebuah sungai kecil yang banyak batu-batunya. Tapi mana pohon randu raksasa yang dikatakan kaki tanpa ruang itu? Sayang sekali malam begitu cepat datangnya. Kita tidak bisa mencarinya dengan leluasa. Tapi kita tidak bisa terus diam di sini, Kakang. Sabarlah, Buni. Aku belum dapat melihat gumuk yang dikatakan kaki tanpa ruang. Bagaimana kalau kita menunggu sampai pagi, Kakang? Jangan, Buni. Kasihan Panji Ketawang. Pada saat itu kilat menyambar. Untuk sekejap lereng melirang menjadi terang benderang. Pada saat itulah Sakawuni sekilas dapat melihat gumuk di atas mereka. Gumuk adalah gundukan tanah di daerah lereng gunung. Kakang, itulah gumuk yang dikatakan kaki tanpa ruang. Di situ letaknya, di atas tebing ini. Kalau begitu mari kita naik. Hati-hati, Wuni. Jalannya licin sekali. Sebaiknya kuda kita tidak usah dibawa. Kita tinggalkan saja di tempat ini. Ayo, cepat, Wuni. Lihat, Kakang. Mungkin pohon randu inilah yang dimaksudkan kaki tanpa ruang. Benar, Wuni. Pohon randu raksasa ini rupanya telah roboh karena angin ribut. Lalu, di mana letak gua itu? Ya, mungkin di sekitar tempat ini. Tak jauh dari sini. Aku khawatir bocah itu pergi tak tentu arah, Kakang. Aku juga punya pikiran begitu. Karena itu kita harus segera dapat menemukannya. Nah, di sana, Wuni. Di sana ada sebuah ceruk tebing. Bentuknya seperti sebuah goa. Oh iya, aku juga melihatnya. Ayo kita lihat lebih dekat. Arya Kamandanu dan Sakawuni melompat hampir bersamaan. Kemudian mereka bergegas menghampiri sebuah ceruk tebing di atasnya. Ceruk tebing itu memang mirip sebuah gua dan dikelilingi pohon-pohon bambu hutan. Arya Kamandanu meneliti mulut gua, sementara Sakawuni mengibas-ngibaskan rambutnya yang basah kuyup diguyur hujan. Aku tidak dapat melihat ke dalam. Gelap sekali. Kalau bocah itu ada, dia pasti sudah keluar menemui kita. Jangan-jangan dia sudah pergi meninggalkan tempat ini. Diamlah, Wuni. Aku mendengar tarikan nafas manusia. Nafas itu sangat teratur. Ayo kita periksa di dalam, Kakang. Sakawuni melangkah ke dalam mulut ceruk diikuti Arya Kamandanu.
Setelah berada di dalam goa, mata mereka menjadi biasa, dan mereka pun samar-samar dapat melihat ada seseorang terbaring di atas lempengan batu. Agaknya dia tertidur pulas, dan kakinya ditekuk sebatas dada. Arya Kamandanu menoleh ke arah Sakawuni. Inilah yang kita cari. Apakah benar dia Panji Ketawang? Ya, siapa lagi kalau bukan dia? Aku kira kaki tanpa rawang tidak berdusta. Kasihan sekali. Kasihan bocah ini. Panji. Panji? Panji. Bangunlah, Panji. Lihatlah siapa yang datang. Kek. Oh, kau membawa makanan, Kek? Aku lapar sekali. Mana makanannya, Kek? Aku bukan kakek tanpa rawang, Panji. Oh, siapa kau? Siapa kalian? Dia adalah pamanmu, Panji. Paman Arya Kamandanu. Coba lihat baik-baik. Tidak. Kek, tolong, Kek. Ada orang jahat. Tolong, Kek. Panji. Panji. Tunggu, Panji. Dan aku. Kek, tolong, Kek. Tolong. Diamlah. Ini aku, pamanmu sendiri. Aku pamanmu sendiri, Panji. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Lepaskan. Panji Ketawang terus meronta-ronta dalam dekapan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu membawanya kembali masuk ke dalam ceruk tebing, membersihkan pakaian bocah itu yang basah kuyup tersiram air hujan. Kek, di mana kau, Kek? Mengapa kau tinggalkan aku sendiri, Kek? Mengapa kau pergi lama sekali? Sudahlah. Diamlah, Panji. Jangan menangis. Iya, Panji. Sekarang kau tidak perlu takut lagi. Kau tidak sendirian. Kami akan menemanimu. Apa kau benar-benar lupa pada pamanmu sendiri, Panji? Kau punya seorang paman, bukan? Coba ingat baik-baik. Dulu kau pernah digendong-gendong pamanmu ketika kau masih kecil sekali. Kau minta pamanmu agar memainkan jurus-jurus silat. Waktu itu kau masih tinggal bersama orang tuamu di desa Manguntur. Kau masih ingat, bukan? Setiap bulan sekali kau selalu dibawa ke Kurawan untuk mengunjungi kami. Kau ingat, bukan? Dia ini pamanmu, Panji. Paman Arya Kamandanu. Benarkah kau paman Arya Kamandanu? Baiklah. Rupanya kau masih belum bisa percaya. Sekarang aku harus bagaimana supaya kau bisa percaya? Nah, kau pasti masih ingat. Pamanmu mempunyai sebilah pedang, bukan? Apa coba nama pedang itu? Kau masih ingat tidak? Pedang naga puspa. Kau masih ingat bentuknya, bukan? Lihatlah. Inilah pedang naga puspa. Arya Kamandanu lalu melolos pedang naga puspa yang terselip di pinggangnya. Panji Ketawang ternganga melihat senjata itu. Untuk sesaat lamanya dia menatap pedang naga puspa, kemudian berpaling ke arah pamannya. Bagaimana, Panji? Kau masih tidak percaya bahwa aku adalah paman? Aku menunggu kakek tanpa rawang, Paman. Dia pergi lama sekali. Aku belum makan dari pagi. Aku lapar sekali. Aku juga lapar, Panji. Nanti kita cari makanan di desa di bawah sana. Di mana kakek tanpa rawang? Paman tidak melihatnya? Sayang sekali kami tidak melihatnya, Panji. Tapi kau tidak usah khawatir. Bukankah sekarang kami ada bersamamu? Kau tidak sendirian lagi. Kau tentunya sekarang ingat siapa aku, Panji? Dia ini sekarang sudah menjadi bibimu, Panji. Kau boleh memanggilnya Bibi Uni. Di mana rumahmu sekarang, Paman? Kami sekarang tinggal di Majapahit. Di Majapahit? Di mana itu? Ya, Majapahit cukup jauh letaknya dari tempat ini. Kalau kau ingin melihat-lihat kota Majapahit, kau boleh ikut bersama kami. Bahkan kau boleh tinggal bersama kami, Panji. Tinggal di Majapahit? Iya.
Kami mempunyai rumah yang cukup besar. Kami juga mempunyai halaman yang luas untuk berkebun. Kau mau tinggal bersama kami? Bersama pamanmu dan Bibi Wuni? Mau, Panji? Bagaimana kakek tanpa rawang? Kasihan dia. Dia sudah tidak mempunyai rumah lagi. Dulu kami tinggal di bawah pohon randu itu. Sekarang pohon itu sudah roboh. Kasihan kakek tanpa rawang. Apa dia boleh tinggal di Majapahit, Paman? Panji, dengarlah. Kami sama sekali tidak keberatan membawa kakek tanpa rawang ke Majapahit dan mengajak beliau tinggal bersama kami. Tapi sayang sekali, hal itu tidak mungkin dapat kami lakukan. Mengapa tidak mungkin, Paman? Akhirnya Arya Kamandanu terpaksa menceritakan apa yang terjadi atas diri kaki tanpa rawang. Panji Ketawang nampak sangat sedih mendengar orang tua yang selama ini telah mengasuhnya akhirnya meninggal di tengah medan peperangan. Kakek tanpa rawang. Kakek tanpa rawang. Mengapa? Di sana tempat yang menyenangkan, Paman. Kalau kau mempunyai cita-cita, kau akan merasa senang dan kerasan tinggal di mana saja. Kau harus hidup penuh semangat. Sebagai anak muda, kau jangan terlalu banyak memilih. Kau harus belajar hidup, Panji. Dan jangan hanya mencari kesenangan saja. Wah, iya, Paman. Saya mau tinggal bersama Paman di Majapahit. Nah, bagus. Sepertinya hujan sudah benar-benar reda. Ayo, Buni. Ayo, Panji. Kita tinggalkan tempat ini. Besok pagi kita pasti sudah menemukan desa untuk mencari makanan. Malam itu juga, Arya Kamandanu membawa Panji Ketawang meninggalkan Randu Lanang. Jalanan sangat licin karena baru saja diguyur hujan lebat. Arya Kamandanu terpaksa menggendong Panji Ketawang setiap kali melewati jalanan yang licin dan berbahaya. Menjelang fajar menyingsing, mereka sudah tiba di tempat di mana mereka menampatkan kudanya. Nah, sekarang jalannya sudah rata dan agak luas. Kita bisa meneruskan perjalanan dengan kuda, Panji. Ayo, Panji. Naiklah bersama pamanmu. Kita akan berkuda menuju desa di bawah sana. Iya, Bibi Wuni. Ada apa, Rawedeng? Mengapa berhenti di sini? Ayo, yuk. Kita tidak bisa meneruskan perjalanan. Gusti Ramapati pingsan lagi. Nampaknya lukanya cukup parah, Rayu. Lalu apa yang akan kita lakukan di tempat ini, Rawedeng? Iya, kita terpaksa pasang kemah, Rayu. Tidak ada desa di daerah ini. Rumah pun sangat jarang. Penduduk juga masih sangat jarang, Rayu. Paling-paling hanya ada perambah hutan yang lewat. Kita terpaksa pasang kemah di sini. Sekarang, ayo bantu aku menurunkan Gusti Ramapati. Baik, Rawedeng. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa segera mengangkat tubuh Ramapati dan menggotongnya ke bawah pohon rindang. Mereka lalu membaringkannya di situ. Sementara Rayuyu memerintahkan prajurit-prajuritnya agar memancangkan tiang-tiang kemah. Ayo, cepat kerjakan. Pancangkan tiang kemah. Kita bermalam di sini. Kita tunda perjalanan kembali ke Majapahit. Kita bermalam di sini. Bagaimana keadaan beliau? Hah? Apa belum ada perkembangannya? Belum, Rapangsa. Masih belum sadar juga. Tubuhnya panas sekali. Dan bekas lukanya membiru. Mungkin pedang gajah biru di tubuhnya racun. Iya, aku juga berpikir begitu. Kalau hanya luka biasa, aku kira beliau tidak akan separah ini, Rapangsa. Kukira kita harus segera menemukan seorang tabib. Kita tidak bisa membiarkan beliau pingsan terus-menerus seperti ini, Rawedeng. Sekarang ini kita jauh dari mana-mana, Rapangsa. Di mana kita harus mencari tabib? Iya, kita harus berusaha. Baiklah, biar aku dan Rabanyak yang akan berangkat. Mudah-mudahan kami segera menemukan seorang tabib. Kalau begitu, berangkatlah. Biar aku dan Rayuyu menunggu beliau di sini.
rombongan prajurit-prajurit Majapahit menyusuri kaki Gunung Penanggungan. Mereka bermaksud kembali ke Majapahit setelah berhasil menumpas pasukan Gajah Biru di kaki Gunung Welirang. Tapi mereka terpaksa menunda perjalanan karena Sang Ramapati jatuh pingsan dan nampaknya lukanya cukup parah. Akhirnya mereka terpaksa memasang kemah di tepi hutan, jauh dari desa atau tempat pemukiman penduduk. Rawedeng dan Rayuyu duduk menunggu Sang Ramapati yang masih belum sadarkan diri. Pembesar kerajaan Majapahit itu terbaring diam di atas daun-daun kering yang diselimuti kain. Rapangsa masuk diiringi rabanya. Bagaimana, Rawedeng? Keadaan beliau masih mengkhawatirkan, Rapangsa. Lihatlah, beliau masih juga belum sadar. Kakinya dingin dan wajahnya pucat seperti kertas. Lukanya bengkak dan berwarna biru. Kukira beliau terkena senjata beracun. Itu bisa berbahaya sekali, Rayuyu. Kita harus segera berbuat sesuatu. Tabib. Iya. Kita harus segera bisa menemukan seorang tabib. Di mana kita bisa menemukan seorang tabib? Tempat ini jauh dari mana-mana. Desa terdekat jauhnya kurang lebih 100 pal dari sini. Dan di situ pun belum tentu kita dapat menemukan seorang tabib yang mumpuni. Jangan putus asa sebelum mencoba, Rayuyu. Kita ini adalah asuhnya. Kita berempat berhutang budi pada beliau. Karena itu, kita harus berusaha keras untuk menyelamatkan beliau. Kau punya usul apa, Rabanyak? Usul apa lagi? Kita memang harus mencari seorang tabib. Kalau kita biarkan saja, hanya kita tunggu terus-menerus seperti ini, bisa-bisa beliau menjadi semakin gawat. Begini saja, biar aku dan Rapangsa mencari seorang tabib. Sementara Rawedeng dan Rayuyu menunggu di sini. Sampai kapan kami harus menunggu? Kalau sampai besok sore kami masih belum kembali, kalian harus segera melahirkan beliau ke Majapahit. Kalian bisa mengambil jalan pintas melalui desa Langkasuka, Walang Sapitu, terus ke desa Tebu. Kukira usul Rabanyak cukup baik. Iya, baiklah. Sebaiknya kalian segera berangkat. Iya. Ayo Rapangsa, tolong kau siapkan kuda. Barangkali kita membutuhkan sedikit perbekalan. Siapa tuan-tuan ini? Kami adalah prajurit Majapahit. Kami datang untuk minta sedikit bantuanmu, kepala desa. Silakan. Silakan masuk, Tuan. Mari. Tidak usah, kepala desa. Kami tidak punya banyak waktu. Kami hanya ingin bertanya sedikit, kepala desa. Dapatkah kau menunjukkan di mana rumah seorang tabib? Tabib? Maksud Tuan, tukang mengobati orang begitu? Ya, ada salah seorang dari pimpinan kami terluka. Kami membutuhkan seorang tabib untuk menyembuhkannya. Di mana, kepala desa? Di mana kami dapat menemukan seorang tabib? Wah, sayang sekali, Tuan. Di desa kami tidak ada tabib. Paling-paling hanya dukun urut. Entahlah kalau di desa lain. Barangkali tuan-tuan bisa mencoba ke desa sebelah, desa Karangsumur. Mungkin saja di sana ada tabib, Tuan. Hei, kepala desa. Kau jangan berani berdusta kepada kami. Kami sedang mengemban tugas negara. Kau harus membantu kami, kepala desa. Iya, Tuan. Tentu kami harus membantu tuan-tuan. Nah, caranya begini kalau kau ingin membantu kami. Siapa namamu, kepala desa?
Nama hamba Ki Buyut Suling, Tuan. Nah, dengar Ki Buyut Suling. Kau harus membantu kami mencarikan seorang tabib yang mumpuni. Kau kuberi waktu sampai menjelang sore nanti. Dengar itu, Ki Buyut. Kalau sampai menjelang sore nanti, kau masih belum bisa membawa seorang tabib, berarti kau telah mengecewakan kami. Dengar itu. Dan kau tahu apa artinya mengecewakan penggawa kerajaan? Iya, Tuan. Iya, hamba tahu. Nah, selama kau pergi mencari tabib, aku akan menunggu di sini, di rumahmu. Ingat, Ki Buyut, kau tidak punya waktu banyak. Baik, Tuan. Hamba mengerti. Tamu kita itu, Ki. Apa, Nyai? Apa? Sepertinya tamu-tamu kita itu orang-orang penting, Ki. Apa benar begitu? Ya, Nyai. Mereka orang-orang penting. Mereka para penggawa kerajaan Majapahit. Ada keperluan apa mereka singgah kemari, Ki? Aku harus pergi. Nyai. Aku tidak punya waktu banyak. Kau di rumah ya. Kau harus menjamu mereka dengan baik. Tunggu, Ki. Kau mau pergi kemana? Kemana? Lalu bagaimana dengan tamu-tamu kita itu? Nyai. Barangkali kau tahu. Nyai. Kau tahu di mana aku dapat menemukan seorang tabib yang berpengalaman? Tabib? Iya, tabib. Aku diberi waktu sampai menjelang sore nanti. Aku harus kembali dengan membawa seorang tabib. Ada salah seorang pembesar kerajaan menderita sakit di jalan. Di mana, Nyai? Kau tahu di mana rumah seorang tabib? Di mana ya? Aku tidak tahu, Ki. Tapi mungkin di desa sebelah. Baik. Kalau begitu, aku harus mencarinya sekarang juga, Nyai. Tunggu, Ki. Kau akan pergi kemana? Pokoknya aku harus pergi mencari tabib. Tuan-tuan itu hanya memberi batas waktu sampai menjelang sore nanti. Nah, Nyai, aku berangkat. Dan ingat ya, kau tampaknya juga tidak ingin mengecewakan kita. Lihat, hidangan mulai dikeluarkan. Memang benar, Nyai Buyut Suling mengeluarkan hidangan untuk kedua orang tamunya. Rapangsa dan Rapanyak segera melahap makanan yang digelar di depannya, di atas piring dan mangkuk di ruangan pendopo. Sementara itu Ki Buyut Suling sudah tiba di desa tetangganya, Desa Karangsumur. Dia terus memacu kudanya menuju balai desa. Keperluan sedikit. Loh, kalau tidak salah, ini Adi Buyut Suling dari Banyumulih. Benar, Ki Buyut. Saya hanya mau bertanya sedikit. Barangkali Ki Buyut bisa menunjukkan padaku di mana rumah seorang tabib yang berpengalaman. Tabib? Ya. Wah, siapa yang sedang sakit?
Ki Buyut Suling lalu menceritakan perihal dua orang tamu yang sekarang menunggu di rumahnya. Kepala desa Karangsumur mendengar tutur kata sahabatnya dengan penuh perhatian. Mereka memang sudah sejak lama menjabat sebagai kepala desa. Oh, begitu ya. Memang susah menjadi kepala desa. Tapi bagaimanapun juga, kau harus patuh pada perintah atasan, Adik Buyut. Ya. Kalau kau tidak ingin dipecat atau mendapat kesulitan. Aku tidak akan berani kembali ke rumah sebelum membawa seorang tabib, Ki Buyut. Iya. Wah, aku tiba-tiba ingat ada seorang tabib yang sangat terkenal, tapi rumahnya sangat jauh dari sini. Namanya Tabib Buong. Tabib Buong? Iya, dia orang asing. Tinggalnya di desa Pasuruan 1. Jauh sekali dari sini. Tidak mungkin kau bisa membawanya ke rumah dalam batas waktu yang singkat. Apakah tidak ada tabib yang lain selain Tabib Buong, Ki Buyut? Wah, tidak ada. Siapa? Wah, sayang sekali, Adik Buyut. Aku tidak bisa menunjukkan orang yang lain. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Sekarang aku minta pamit. Aku harus menemukan seorang tabib, Ki Buyut. Ki Buyut Suling, kepala desa Banyumulih, kembali naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian dia pun sudah duduk berguncang-guncang di atas kuda, entah kemana tujuannya. Kasihan Adik Buyut Suling. Mudah-mudahan saja dia dapat menemukan seorang tabib. Apa yang terjadi? Siapa kau ini? Tenanglah, Pak. Bapak tidak apa-apa. Apakah aku baru saja pingsan? Ya, Bapak pingsan sebentar. Bapak jatuh dari atas kuda dan membentur batu di pinggir jalan itu. Ya, kuda itu memang brengsek. Sudah 3 kali ini dia membanting tubuhku. Biar nanti dia kehilangan rumput segar. Binatang itu harus dihukum. Maaf, Pak. Sebenarnya kuda itu tidak salah. Barangkali Bapak terlalu mendadak menarik tali kekang sehingga dia terkejut. Tapi dia tetap salah. Sebab dia hanya seekor kuda. Tenanglah, Pak. Saya akan mencoba mengobati kaki Bapak. Apa? Apa katamu? Mengobati kakiku? Kau bisa mengobati patah kaki? Kaki Bapak tidak patah, hanya terkilir sedikit. Saya bisa mengurut sedikit. Apakah Bapak mau saya urut? Kau bisa mengurut kaki keseleo? Mudah-mudahan saja saya dapat mengembalikan urat-urat kaki Bapak yang salah. Tapi maaf, Pak, mungkin agak sakit. Bapak harus dapat menahannya. Iya. Kok bisa begini tulang lututku, bisa bengkok begini. Kalau tidak segera diurut, bisa bengkak. Baiklah, daripada bengkak. Tapi jangan terlalu keras mengurutnya, pelan-pelan saja. Sebaiknya Bapak berbaring. Saya akan segera mengurut. Bocah itu segera bekerja dengan cekatan mengurut kaki kepala desa Banyumulih. Setiap kali tangannya menekan bagian yang salah urat, Ki Buyut Suling peringisan. Wajahnya sampai merah padam menahan rasa sakit.
Bagaimana, Pak? Apakah Bapak masih terasa sakit? Tidak. Tidak terlalu sakit. Tidak seperti tadi. Bapak tunggu sebentar. Kau mau kemana? Kamu mau kemana? Ki Buyut Suling tidak jadi bertanya untuk yang ketiga kalinya. Karena bocah itu sudah buru-buru melompat. Dia berlari-lari kecil menyusup tumbuh-tumbuhan pakis yang banyak terdapat di sekitar tempat itu. Dan tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi sambil menggenggam seonggok daun-daunan. Saya akan membuat obat boreh untuk kaki Bapak. Mudah-mudahan setelah diberi obat boreh dan diikat dengan kain, Bapak bisa naik kuda dan melanjutkan perjalanan. Apa benar begitu? Mudah-mudahan saja, Pak. Tunggu sebentar. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tahukah kau di mana rumah tinggal Tabib Wong? Tabib Wong? Iya. Apakah Bapak hendak menemui beliau? Apa Bapak belum mendengar beritanya? Berita apa? Tabib Wong sudah meninggal kurang lebih 3 bulan yang lalu. Sayang sekali. Kau ini siapa? Rumahmu di mana? Dan kau mau kemana membawa-bawa buntalan kain itu, Nama saya Ratanja, Pak. Saya anak angkat Tabib Wong. Kepala Desa Banyumulih nampak terkejut. Sesaat lamanya dia menatap bocah yang mulai membuat obat boreh di depannya. Tiba-tiba wajahnya membiaskan kegembiraan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.